Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Ulia Sutrisno dari Program Studi Hubungan Internasional IPREL, kelas J, akan memaparkan sedikit ilmu saya tentang gagasan Plato terhadap ide. Plato adalah salah satu murid Socrates yang banyak menuliskan kisah hidup gurunya, dan kebanyakan tulisan Plato ini disusun dengan dialog-dialog yang tokoh utamanya adalah Socrates. Nah, tapi kita nggak bisa gitu aja percaya kalau itu murni kisah hidupnya Socrates. Plato sendiri lahir di Athena tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal di sana tahun 347 sebelum Masehi di usia 80 tahun. Nah, keluarganya sendiri banyak berperan di lingkungan politik Athena saat itu. Nah, ia juga sempat bercita-cita untuk memimpin Athena waktu ia masih kecil. Nah, Plato digambarkan memiliki postur tubuh yang indah, badan yang jenjang, tinggi, dan proporsional. Sebenarnya, sosok filsuf ini, dia nama aslinya Aristokles. Tapi ia mendapatkan nama Plato dari guru senamnya, karena bahunya yang besar dan lebar. Dari kecil, Plato udah banyak dapat materi di luar pelajaran umum. Ia juga udah belajar melukis, bermain musik, menulis puisi. Bahkan sebelum ia dewasa, Plato itu udah pintar bikin sajak. Jadi, itu kenapa tulisan-tulisannya itu indah tapi susah untuk dipahami orang banyak. Plato juga udah mulai mengikuti pelajaran Socrates di umur 20 tahun. Nah, banyak pelajaran dari Socrates yang memberikan kepuasan kepada dirinya. Nah, bahkan Plato juga udah banyak nulis tentang Socrates. Sampai ajal menjemput, Plato tetap dibilang bisa fans penggemar Socrates nomor 1. Karena menurutnya Socrates itu juru bicara rakyat, rakyat-rakyat yang tertindas pada zaman Athena itu. Nah, Plato juga, itu mengapa Plato juga banyak menulis tentang yang memposisikan Socrates sebagai tokoh utamanya. Nah, Plato juga memiliki tujuan untuk menyempurnakan pemikiran gurunya. Seperti gurunya juga, Plato itu seorang filsuf juga. Ia lahir dan tumbuh besar di Athena. Nah, salah satu polis termasyhur Yunani saat itu. Nah, masa mudanya juga banyak dihabiskan untuk menimba ilmu kepada Socrates. Semenjak berakhirnya para pemikir alam atau filsuf alam, filsafat Yunani juga bergeser ke masyarakat. Begitu juga Plato. Socrates adalah filsuf Yunani pertama yang mengarahkan perhatiannya kepada masyarakat, bukan lagi alam. Sementara itu, filsuf Yunani yang masa hidupnya setelah Socrates itu disebut pasca Socrates. Nah, pasca Socrates itu lebih mengikuti ke Socrates, yaitu lebih berfokus ke manusia atau masyarakat daripada alam. Bahkan banyak disebutin di literatur populer yang bilang kalau masa filsafat Socrates sampai Aristoteles itu merupakan masa-masa filsafat klasik Yunani. Nah, Plato itu termasuk ke dalamnya. Ini dia pemikiran Plato. Jadi ciri pemikiran Plato itu identik sama sosok Socrates yang dituliskan dalam dialog-dialog. Dan banyak juga yang percaya dan menaruh perhatian besar pada akal manusia. Dan menurut Plato, untuk mencapai tingkat kebenaran sejati itu manusia harus memanfaatkan akalnya semaksimal mungkin. Ya, sebelum melangkah lebih jauh untuk memaparkan pemikiran Plato, ya, sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang pemikiran Plato, saya akan ngasih tahu ke kalian apa sih sebenarnya maksud dari Plato, apa yang mau diungkapkan oleh Plato lewat pemikirannya ini. Jadi seperti yang kita tahu Plato itu terobsesi banget sama gurunya. Nah, apa sih? Jadi gurunya tuh bilang kalau perkara baik dan buruk itu pasti. Jadi perkara baik dan buruk itu akan berlaku sepanjang zaman dan itu tuh menjadi dasar utama pemikiran Plato. Ia juga mau membuktikan kalau pendapat Socrates itu dengan caranya sendiri. Jadi pada titik tertentu ia tuh yakin kalau kekepalan itu ada. Tapi pada sisi lain juga ia percaya kalau alam itu alam itu pasti ada berubahnya. Jadi alam itu berubah-ubah tidak tetap. Jadi ia ingin menjelaskan
perubahan-perubahan itu, sebagaimana yang ditangkap oleh indranya. Ia juga kemudian membagi dunia kedua konsepsi, yaitu dunia ide sama dunia realitas indrawi. Nah, apa sih yang dimaksud dunia ide? Dunia ide itu menurut dia adalah kebalikan dari dunia indrawi, di mana tak terdengar, tak terasa, tak terlihat, dan tidak ada. Jadi dunia ide itu dijangkaunya cuma bisa sama akal aja, bukan sama indera. Menurut Plato, dunia ide itu asal-usul dari segala sesuatu yang di sana itu, dunia ide itu bentuk paling sempurna. Dunia itu bentuk paling sempurna dari benda-benda yang ada di dunia indrawi. Jadi sebelum kita terlahir di dunia, menurut Plato, kita semua berasal dari dunia ide. Nah, kayak misalnya sebelum kita mengenal pohon atau kucing. Jadi kita itu udah tahu bentuk sempurnanya di dunia ide. Kita sebenarnya udah tahu bentuk sempurnanya kucing sama pohon di dunia ide sebelum kita lahir. Nah, jadi apa yang kita lakukan sekarang itu adalah proses mengingat-ingat memori dunia ide sebelum kita lahir, menurut Plato. Jadi misalnya pas kita pertama kali ngeliat kucing dan pohon, ya, menurut Plato, ide kucing itu yang paling sempurna. Dimana kita tuh udah ketemu sebelum kita lahir gitu, ketemu ide itu. Nah, dan itu tuh berkaitan sama dunia realitas indrawi. Apa yang dimaksud dunia realitas indrawi? Jadi maksudnya dunia realitas indrawi itu dunia kita sehari-hari, yaitu dunia yang kita rasain, kita lihat, kita dengar, terlihat dengan mata kita gitu. Nah, tapi menurut Plato, dunia indrawi itu cuma gambaran nggak jelasnya. Gitu. Nah, menurut Plato, segala sesuatu pasti ada fenomena sempurnanya, fenomena dibalik fenomena yang tampak gitu. Plato juga memberikan contoh kalau dunia apa sih? Kalau dunia ini tuh nggak sempurna, dunia indrawi itu menggunakan matematika, pakai matematika. Kan di dalam matematika kita bakal bertemu lingkaran sempurna. Tapi faktanya di dunia nyata kita nggak akan pernah nemuin lingkaran yang benar-benar sempurna. Jadi lingkaran sempurna itu cuma ada di matematika. Nah, jadi ya menurut akal manusia aja gitu. Gitu. Plato ngejelasin perbedaan mendasar antara dunia ide sama dunia realitas indrawi. Jadi menurutnya untuk mengetahui pemahaman sempurna dalam dunia ide, maka kita jadi kondisi fisik dan indera kita nggak lagi penting untuk menangkap yang sempurna di dunia ide tuh uh, apa indera kita nggak lagi penting karena kebebasan sejati menurut Plato itu terletak di dunia ide yang kita temui sebelum kita lahir. Ia juga nganggap kalau kebenaran yang diungkapkan Socrates itu adalah kebenaran dunia ide yang derajatnya lebih tinggi daripada dunia indrawi. Itu mengapa pemikirannya tentang dunia ide ini sangat penting dan sangat terkenal di kalangan para filsuf karena pemikirannya ini. Maybe enough until here. Sorry for all my mistake. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.